Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونصلي ونسلم على خير البشر والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita berkesempatan untuk bermajelis. Dan sebuah tema telah diangkat oleh Pesantren Al-Andalus. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada Pesantren Al-Andalus, kepada ustadz-ustadznya, para wali santri, ananda santriwan dan santriwati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dalam urusan kita dan memudahkan kita untuk menggapai ridhonya dan jannah Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ayat di dalam Al-Qur'an sangat masyhur. Sebagaimana kita juga berupaya untuk berada di dalam ayat tersebut, melaksanakannya, senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena perintahnya, yaitu firman Allah taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat ini adalah ayat yang selalu mengingatkan kita akan kewajiban yang sangat penting setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam artian sebagai seorang anak, ya. Dalam forum ini ada orang tua, ada anak, tetapi orang tua itu sendiri juga anak dari mereka orang tuanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada ayat ini apa yang disebut oleh Syekh Abdul Aziz Al-Qara'awi sebagai at-takaful al-ijtima'i. Saling memberikan jaminan sosial. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan kebutuhan manusia dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketentuannya berlaku mereka hidup saling membantu. Dan apabila itu terjadi pada sesama manusia, terlebih lagi
dalam sebuah keluarga. Antara ayah, bunda, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala jadikan ikatan yang sangat kuat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan setelah perintah tauhid untuk berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu di antara yang termaktub di dalam ayat tersebut adalah sesuatu yang sesungguhnya dalam prakteknya sangat tidak mudah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah untuk keduanya perkataan yang kariman, yaitu perkataan yang mulia. Abu Hanifah rahimahullahu taala menjelaskan dengan pertanyaan beliau kepada Sa'id bin Musayyib. Aku tidak paham apa yang dimaksudkan dengan qaulan karima, perkataan yang lembut, perkataan yang mulia. Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala mengatakan qaulu al-abdi al-mudnibi lis-sayyidi al-fadhi al-ghalidh. Perkataan seorang budak yang sedang bersalah kepada tuannya yang mempunyai sifat keras dan kasar. Jadi kita bayangkan ada seseorang yang berada di dalam perbudakan. Dia bukan seorang yang merdeka. Ya. Tasarrufnya, perbuatan-perbuatannya mengikuti apa yang dikehendaki oleh tuannya. Kemudian satu hari dia berbuat salah dan berbuat dosa. Kemudian dia harus berkata di hadapan tuannya. Padahal tuannya bukan sembarang tuan, tetapi yang mempunyai sifat kasar dan keras. Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh hamba tadi, yakni budak tadi? Tentu adalah perkataan yang dia berusaha dengan sangat hati-hati. Perkataan yang dia tidak ingin terjatuh ke dalam kesalahan yang lebih parah. Perkataan yang dilontarkan dalam keadaan khawatir kalau tuannya menampakkan amarah di hadapannya, dan berbagai kondisi yang menyebabkan bahwa seorang al-abdul mudnib tadi pasti kemudian memilih kata-kata yang paling karim, yang paling lembut, ya, yang paling tidak beresiko, dan itulah yang dikatakan oleh Abu Hanifah tatkala beliau mendengar jawaban dari Sa'id bin Musayyib. Jamaah yang dirahmati Allah, dan Abu Hanifah termasuk salah satu di antara ulama yang sangat masyhur di dalam birrul walidain. Ya. Beliau meskipun seorang ulama, ya, minal a'immah al-arba'ah, ya, dan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar fikih, karena memang beliau adalah seorang yang mempelajari ahkam Al-Quran, ahkam As-Sunnah. Tapi apabila ibunya memerintahkan dia untuk bertanya kepada alim yang lain, sama sekali beliau tidak pernah menolaknya. Jadi sering sekali ibunya tidak mau fatwa dari Abu Hanifah, tetapi ingin fatwa dari yang lainnya. Maka Abu Hanifah tidak segan-segan untuk datang kepada ulama-ulama lain dan bertanya sebagaimana dipesankan oleh ibunya kepadanya. Sampai salah seorang di antara mereka mengatakan,
Awamithluka yas'aluni an hadha? Apakah orang sepertimu yas'aluni, bertanya kepadaku an hadha, tentang hal ini? Abu Hanifah hanya menjawab, amaratni ummi, ibuku memerintahkan aku untuk bertanya kepadamu. Dalam satu kesempatan seorang alim didatangi sama beliau rahimahullahu taala, ya, dan ditanya tentang satu pertanyaan, ya. Beliau yang ditanya bingung. Kenapa dia tidak meminta fatwa kepadamu? Kemudian yang ditanya justru mengatakan, apa pendapatmu, wahai Abu Hanifah? Kemudian Abu Hanifah menjelaskan pendapat beliau. Akhirnya alim tadi mengatakan, aku berpendapat seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Kemudian beliau ditinggal pergi. Cerita semacam itu pada beliau banyak terjadi dan beliau dikenal sebagai seorang yang banyak mendoakan orang tuanya, memohonkan ampun untuk keduanya, dan sedekah setiap bulannya tidak kurang dari 20 dinar untuk orang tuanya. Rahimahullahu ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, karena di dalam ayat tadi ada at-takaful al-ijtima'. Kalau kita perhatikan lafaz ayat, kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya telah menyayangiku di waktu kecil, maka memang yang terjadi sesungguhnya adalah at-takaful. Saling memberi. Karena ya sudah merupakan sunnah qauliyah. Ya, ketika kita masih kecil, kedua orang tua kita yang mengurusi segala urusan kita. Bahkan mereka tidak mempedulikan diri mereka hanya untuk mengurusi kita. Nanti di kala besar, di saat kedua orang tua kita sudah mulai melemah, sudah mulai berkurang tenaganya, sudah mulai harus dibantu, maka anaklah yang seharusnya memberikan kepada kedua orang tuanya sebagaimana kedua orang tuanya telah memberikan untuknya. Mengingatkan kita kepada satu kisah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada seorang bapak datang kepada Umar dan mengadukan tentang kedurhakaan anaknya. Siapapun yang namanya orang tua begitu sakit, ya, kalau mendapatkan dari anaknya sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, apalagi sampai kepada kedurhakaan, apapun masa lalu orang tua tersebut. Ya. Tapi itulah yang terjadi di hadapan Umar radhiyallahu taala anhu. Orang ini di hadapan Umar mengadu, wahai Amirul Mukminin, aku mengadukan putraku yang berdurhaka kepadaku. Maka Umar mendengar perkataan tersebut tersentak. Akan tapi sebuah kesempatan anak yang dibicarakan datang dan dipanggil, kemudian terjadilah pembicaraan antara Umar dengan anak tersebut. Umar bertanya kepadanya, kenapa dia durhaka kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Anak itu berkata kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, ma haqqul walad ala walidihi? Wahai Amirul Mukminin, apakah hak seorang anak yang menjadi kewajiban bagi orang tuanya? Maka Umar menjelaskan, yang pertama adalah memilihkan untuknya ibu yang salehah.
Yang kedua, memberikan kepadanya nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan kepadanya Al-Quran. Anak tadi kemudian menjelaskan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, tidak satu pun dari hak-hak tersebut dilakukan oleh ayahku. Dia tidak memilihkan untukku ibu yang baik. Sebagian ulama mengatakan karena ibunya ini adalah seorang budak dan di masa itu masih terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keindahan akhlak, terutama adalah karena dikatakan ada semacam paksaan, ada mendapatkan cara budak ini dengan harga yang demikian, kemudian di dalam pikirannya juga terjadi sesuatu. Sebagian ulama mengatakan bahwa ibu ini adalah kharqa, pada akalnya terjadi sesuatu. Ala kulli hal kemudian terjadilah. Yang kedua, dia tidak memberikan kepadaku nama yang baik. Dia memberikan nama untukku Ju'al. Sedangkan Ju'al itu adalah serangga yang hidup di kotoran-kotoran. Dan yang ketiga, adapun Al-Quranul Karim, tidak satu ayat pun dia mengajarkan kepada diriku. Jemaah yang dirahmati Allah, maka apa yang terjadi sesungguhnya adalah pengaruh dari apa yang telah lalu. Karena tidak diberikan tarbiyah, tidak diberikan hak-hak anak, sehingga yang terjadi adalah hukuk, yaitu kedurhakaan. Sebagian ulama atau sebagian ketika ditanya tentang birrul walidain, kemudian anak-anaknya yang durhaka, ya dulu gimana waktu kecil. Ya. Sehingga sebagian mengatakan, ya sudah bukan waktunya sekarang, sudah terlambat semuanya. Ya. Sekarang sudah bukan waktunya untuk kita banyak menegur. Sekarang sudah bukan waktunya untuk kita banyak mengarahkan. Sekarang sudah bukan waktunya untuk bahkan marah. Karena anak-anaknya sudah besar, sudah gede. Ya. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi kita mengatakan bahwa kesalahan itu adalah sebuah kesalahan. Dan selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, maka usaha untuk perbaikan itu akan selalu ada. Mungkin bentuk perjuangannya yang berbeda. Ya. Jika alhamdulillah ada keberhasilan di masa kecil, maka di masa mereka remaja, di masa mereka besar, kita memetik buahnya. Yaitulah Ustadz, makanya kita masukkan ke ma'had. Ya, itu adalah bagian dari usaha. Ya, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik. Ya. Jadi memang di antara yang perlu kita lakukan, ya, dan insya Allah para santriwati khususnya juga perlu memahami akan hal itu, bahwa tidak ada ajaran yang paling baik di dalam mengatur kehidupan keluarga melebihi apa yang ada di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan Masya Allah, semakin kita belajar, semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Masih jauh antara kita dengan ilmu Allah yang Allah karuniakan kepada manusia. Makanya Nabi saja diperintahkan untuk mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Jadi
Kalau orang tua memondokkan, itu sesungguhnya adalah bagian dari kebaikan orang tua terhadap kita. Ya. Betapa banyak, ya subhanallah, hingga hari ini mungkin ya kita yang sudah sampai pada usia seperti ini, mungkin ustadz-ustadz ya, kadang-kadang mempunyai teman-teman mungkin semasa SD, semasa SMP, semasa SMA, ya, yang mereka tidak belajar din, sangat berbeda dengan kita yang tahu bagaimana hukum agama, bagaimana Allah menyayangi manusia dengan hukum-hukum agama itu. Ya. Makanya masih sering kita dapatkan bahwa sebagian teman-teman kita nggak pernah berkata lembut kepada bapaknya, kepada ibunya, ya. Bahkan kalau diperintahkan mungkin menunda-nunda, tidak sebagaimana tadi kita bercerita tentang seorang imam besar Abu Hanifah yang seperti itu. Ya. Jadi belajar tentang din, ya, memondokkan anak, itu insya Allah adalah bagian dari kebaikan. Tidak kebaikan untuk kita, tapi kebaikan untuk semua. Bahkan ya kalau kita berpikir sampai jauh bahwa kebaikan kita adalah juga untuk kebaikan nanti selanjutnya. Karena menyekolahkan anak pada tempat yang baik, yang mengajarkan tentang birrul walidain, adalah termasuk usaha selain mempelajari ilmu itu secara langsung, adalah memilihkan untuk ananda guru yang baik. Kita tahu jemaah yang dirahmati Allah, ya, anak itu tergantung kepada siapa dia dekat. Ya. Ada beberapa ya kasus misalnya, ya, ya ini kita ceritakan dari sisi negatif. Ya. Tinggal misalnya jauh dari kedua orang tuanya, kemudian tinggal sama kakeknya atau neneknya, kemudian kakeknya dan neneknya mempunyai keterbatasan tertentu. Ya. Sehingga tidak terdidik dengan baik. Hanya ketika besar, ya, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Katanya mungkin kasar, ya. Kemudian banyak urusan sendiri, tidak memperhatikan apa yang terjadi di rumah. Ya. Bahkan yang lebih dari itu banyak terjadi. Ya. Kita juga tahu fenomena sebagian orang atau sebagian anak, ya, yang semacam kehilangan identitas. Mereka lebih suka untuk berada di jalan-jalan, ya, tidak memperhatikan sama sekali, ya, tentang norma, tentang sopan santun, apalagi ibadah, apalagi akidah. Ya. Jadi termasuk kita memilihkan guru karena kita memasukkan anak kita ke pesantren. Ya. Ada sebagian yang tidak dipesantrenkan, tetapi tetap kita harus memilihkan untuknya guru yang baik. Bahkan para khalifah di masa lalu, mereka memilihkan untuk anak-anak mereka guru-guru yang terbaik. Ya, karena mungkin kesibukan, karena urusan-urusan yang banyak tentang khilafah, mereka nggak bisa untuk berdidik sendiri. Ya, maka mereka titipkan kepada para ulama. Ya. Kalau tidak salah di khilafah Abbasiyah, saya tidak ingat benar khalifah siapa, akan tapi beliau memiliki 2 anak yang dididik oleh seorang alim, Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Suatu hari khalifah bertanya kepada Al-Asma'i, "Man ahsanun nas?" Siapakah orang yang paling baik? Ya. Al-Asma'i menjawab bahwa Amirul Mukminin, khalifah tentu adalah orang yang paling baik. Ya. Ya tentu ada alasannya beliau mengatakan seperti itu. Kata khalifah, tidak.
orang yang paling baik adalah orang yang putra-putra khalifah memperebutkan sendalnya karena ingin memberikan khidmah kepadanya. Jadi ceritanya mereka, anak-anak khalifah ini dididik sama Al-Asma'i. Dididik macam-macam, terutama juga masalah adab. Sampai pada derajat mereka berdua ini hormat kepada beliau rahimahullahu ta'ala hingga mereka memperebutkan sendalnya hanya untuk memberikan pengabdian kepada Al-Asma'i. Jadi khalifah ini mempunyai sebuah komentar yang memberikan kepada kita bahwa dipilihkannya ya, guru yang baik untuk anak-anaknya membuahkan sebuah adab yang ternyata disaksikan sendiri oleh Al-Khalifah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kisah Umar tadi juga ya, disebutkan tentang bapakku tidak mengajarkan untukku Al-Quran. Ya. Betapa banyak kisah birrul walidain yang memberikan kepada kita inspirasi dan juga motivasi yang sangat kuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu hanya ada di dalam dinul Islam. Ya. Bahkan para nabi, al-anbiya alaihimussalatu wassalam, ya. Misalnya Nabi Nuh, ya, berdoa untuk kedua orang tuanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bagaimana berbakti kepada ayahandanya dan bagaimana beliau sangat menjaga perkataan-perkataannya hingga sampai harus terusir dari rumahnya. Ya, karena berbakti kepada kedua orang tua di bawah berbakti kepada din, kepada agama Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nabi Isa juga mengatakan di dalam doanya, wa barram biwalidati, dan jadikanlah aku ya Allah seorang yang baik untuk ibuku. Ya, Al-Quran dipenuhi dengan kisah-kisah birrul walidain. Ya. Di dalam sunnah nabawiyah banyak sekali. Ya. La yukhfa lana, tidak jauh dari kita kisah mereka bertiga yang masuk di dalam gua kemudian tertutup pintunya. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, hingga salah satunya berdoa dan menyebutkan amal solehnya karena baktinya kepada kedua orang tuanya. Jadi mengajarkan Al-Quran tentu yang dimaksudkan bukan hanya membaca ayatnya, akan tetapi mengajarkan hukum-hukum yang ada di dalamnya, karena dengan hukum-hukum tersebut terjadilah petunjuk. Jadi qiraatu al-fadh dan qiraatu al-ahkam. Membaca lafadznya dan juga membaca hukum-hukumnya. Ya. Dan banyak juga kisah ya, yang kemudian setelah membaca Al-Quran dia baru nyadar kalau ternyata memang ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan takaful ijtimai antara orang tua dan anak-anaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu hanya sebatas kebutuhan hidup di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk akhirat. Ya. Jadi yang ketiga adalah kita berusaha untuk mengajarkan kepada anak-anak kita Al-Quran. Ya, termasuk Masya Allah kalau
ya masih kecil itu ketika belum belajar kepada guru ngaji yang lain, ternyata dia bisa belajar ngaji sama kita, belajar ngaji sama ibunya, belajar ngaji sama bapaknya, ya. Kalau dia menghafal doa-doa pendek, dia belajar sama uminya. Kalau dia menghafal ayat-ayat pendek, dia juga belajar sama uminya. Dia mau tidur, kita tuntun membaca ayat kursi, misalnya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian itu menjadi kebiasaannya, insya Allah. Ya. Kita menanamkan kebaikan untuknya dan insya Allah, ya, dia akan memberikan balasan, ya, berupa kebaikan, dan insya Allah dia juga akan menurunkan kebaikan untuk anak keturunannya. Jemaah yang dirahmati Allah, jadi guru yang baik itu juga ada di dalam rumah, ya. Tidak hanya di pesantren, ya. Kalau kita mondokkan itu adalah bagian dari usaha, ya. Tetapi kita tidak bisa untuk berhenti di situ, ya. Karena guru yang baik itu dimulai dari guru yang ada di rumah. Ya. Makanya kenapa di dalam kisah Umar tadi kembali dikatakan bahwasanya dia tidak memilihkan untukku ibu yang baik. Ikhtiar as-salihah. Ya. Ya, ikhtiar itu kalau dalam bahasa Arab termasuk ya mencari-cari gitu ya. Tapi kalau kita sekarang sudah berkeluarga semua, ya ikhtiar bagaimana supaya baik. Ya. Ya, kita tidak pungkiri bahwa ya banyaklah kekurangan. Ya. Bahkan dalam masalah pernikahan pun kita seringkali berbuat dulu sebelum berilmu. Padahal perintahnya adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Ya, ternyata penting juga ilmu pernikahan, ilmu pendidikan, ilmu tarbiyah, ya. Sebelum seseorang menginjak kepada pernikahan. Makanya ya alhamdulillah kalau sudah masuk pondok. Ya. Tapi banyak orang memang mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu apapun sebabnya, ya. Cuma alhamdulillah Allah sadarkan bahwa ya sekarang kita berusaha untuk mengedukasi. Ya. Dan para nabi juga sembari mereka melakukan aktivitas-aktivitas sebagai sebuah keluarga, mereka menanamkan edukasi kepada keluarga tersebut. Terutama adalah misalnya seorang suami kepada istrinya. Ya, Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, ketika menempatkan Hajar, ya, di sana ada pendidikan tauhid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali, ya, memberikan pembelajaran kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan faktor al-ummu as-salihah ternyata sangat besar. Karena memang kedekatan anak kepada ibu, terutama ketika dalam masa-masa kecil. Ya, kalau mungkin sudah remaja, kalau mungkin sudah dewasa, kedekatannya mungkin berbeda. Ya, karena ada hal-hal yang mungkin privasi, tetapi kedekatan tidak boleh kemudian berubah. Ya. Sebagaimana Ibrahim juga selalu mengunjungi Ismail. Ismail sudah berkeluarga. Ya. Tapi dipantau, didatangi, diziarahi. Ada kebersamaan dari semenjak usia belia, remaja, hingga dewasa. Bahkan hakikatnya, ya, pendidikan itu tidak berhenti. Ya, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan tarbiyah kepada al-abna. Ya. Kadang-kadang walaupun kita sudah tua, ya namanya anak ya anak, gitu.
Sebagaimana tadi Abu Hanifah. Nah, faktor ibu yang salihah ini ternyata adalah mempunyai pengaruh yang sangat besar. Bahkan para ulama juga berawal dari mereka. Para ummahat yang berupaya untuk terus belajar, berupaya untuk tahu bagaimana tarbiyah, berupaya untuk benar-benar memberikan yang terbaik buat putra-putrinya. Ibunda Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bagaimana perjuangan beliau. Hingga Imam Syafi'i menyelesaikan perjalanan demi perjalanan untuk menuntut ilmu. Motivasi yang sangat besar dari ibundanya. Dan banyak cerita di kalangan sahabiyat. Mereka menunjukkan ada kedekatan kepada anak-anaknya. Tentu dengan pendekatan yang berbeda-beda, mungkin sesuai dengan usia dan sebagainya. Tetapi poin berikutnya adalah orang tua dirasakan selalu ada, selalu hadir. Dan memang hadir yang tidak sekedar hadir secara fisik, tetapi hadir di dalam kebersamaan. Kadang-kadang anak punya kesulitan, punya masalah. Kalau sudah besar tiba-tiba kita ingin mendekat agak susah. Tapi kalau sejak kecil terjadi komunikasi yang baik sampai remaja, sampai dewasa, terjalin komunikasi, maka betapa banyak kita dapatkan orang-orang yang sudah dewasa, mereka tetap membicarakan banyak hal dengan kedua orang tuanya. Tapi ada mungkin sebagian orang sudah, kalau sudah SMA sudah susah didekati, sudah banyak hal-hal yang privasi, kita mau banyak masuk di sana susah. Kadang seperti itu. Tetapi kita tetap berupaya, sebab jamaah yang dirahmati Allah, sampai para ulama membahas tentang hal yujassasu ala sighar. Apakah anak-anak itu kadang-kadang harus dilakukan tidak sekedar muraqabah, bahkan tajassus. Tajassus itu adalah memberikan penilaian kecurigaan. Kecurigaan. Apakah boleh? Ya boleh. Jadi nanti santriwati misalnya, kadang-kadang ibu mungkin ketahuan kayaknya kok mencurigai saya gitu. Sebenarnya secara hukum agama boleh-boleh saja, meskipun kepada orang tua juga jangan terlihat sedang mencurigai. Tajassus itu sebenarnya tidak boleh. Kadang-kadang anak kita bawa HP gitu, tiba-tiba kita kesel gitu, kayaknya melihat sesuatu yang tidak baik dan sebagainya, kita langsung rebut gitu. Pada dasarnya kita tidak boleh melakukan itu, karena tajassus di dalam Islam tidak diperkenankan kecuali ada maslahat yang rajihah. Ada kekhawatiran akan terjadi sesuatu. Saya pernah mendapatkan satu cerita gara-gara hanya medsos, seorang anak SMP, anak perempuan akhwat, anak perempuan akhwat SMP, karena sangat mungkin lama dalam bermedsos sehingga dia mempunyai komunitas-komunitas tertentu, waliyadzubillah. Di antara komunitas itu sangat-sangat negatif dan berbahaya. Yaitu apa? Komunitas yang mereka memilih untuk bunuh diri, mengakhiri hidup ketika terjadi tekanan-tekanan tertentu dan mereka tidak mampu menyelesaikannya dan mereka menganggap itu adalah sebuah kemuliaan. Ini anak SMP, waliyadzubillah.
Ya, nasallallahu taala al-afwa wal afiyah. Di sisi lain pernah ada yang bertanya, jemaah yang dirahmati Allah, ya. Ustaz, bagaimana tentang satu anak benar-benar juga bunuh diri? Kenapa? Karena dia menganggap dia durhaka kepada orang tuanya, kemudian sebenarnya dia sadar, namun tidak tahu bagaimana membalasnya, sedangkan orang tuanya sempat juga untuk sumpah-sumpah bahwa dia akan berada di dalam keburukan. Akhirnya anak ini memilih untuk bunuh diri, waliyadzubillah. Benar-benar itu terjadi. Ya. Tapi sudah terjadi ya. Bagaimana? Saya bilang kepada penanya, ya itulah pentingnya diantaranya adalah ilmu din, ilmu agama. Ya. Tadi kata terlambat itu adalah kata terlambat untuk satu hal, tapi bukan berarti terlambat untuk seluruhnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala selagi masih memberikan pintu taubat berupa hidup, ya, maka berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kasih sayang kepada siapapun, ya. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kembali tadi kepada masalah tajassus, ya. Kadang anak ya perlu curigai, ya. Tapi tentu untuk hal yang positif, dan kita juga tidak terlalu curiga karena kadang-kadang anak kalau tadi kita salah, ya. Jadi si anak juga kok gimana ini orang tua, ya, ayah aku begini, ya, ibu begini, ya, tidak percaya, ya. Ketidakpercayaan itu juga menimbulkan efek yang tidak baik. Ya. Sebagian anak mudah saja, ya udahlah daripada aku tidur dulu begini ya, mendingan sudah sekalian. Kadang berpikirnya pendek seperti itu. Sehingga para ulama menyebutkan kalaupun boleh tajassus, ya, itu fi hudud dayyiqah wa bila ziyadah. Ya. Pada batas-batas tertentu dan tidak berlebih-lebihan. Ya. Ya, kadang kita mungkin menegur di depan umum sedikit saja, tetapi nanti kita lanjutkan ketika dia sudah tidak di depan umum. Ya. Kadang diajak bicara baik-baik itu lebih bisa diterima oleh anak-anak yang mungkin sudah mulai menginjak remaja, dewasa, ya, sudah masuk kepada usia balik, ya. Ya, mereka sudah merasa punya identitas sendiri, merasa harus dihargai, termasuk juga privasinya. Ya, hal-hal yang memang dalam privasi dan kita tidak khawatir, ya biarkan saja. Ya. Tapi kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran, kita bisa memulai dengan hal yang bisa diterima dahulu. Karena tajassus tadi dikatakan oleh para ulama, kalau cara-cara yang lain sudah tidak bisa digunakan. Ya. Ada cerita lucu itu di salah satu pesantren, insya Allah nggak terjadi, ya. Jadi seorang santri mendapatkan kesempatan untuk telepon, ya. Tapi ketika telepon kok kayaknya kata-katanya dia pakai abi dan umi. Tapi ternyata yang dimaksudkan dengan abi itu adalah dirinya, umi itu adalah entah siapa. Ya. Ya, karena kita mendapatkan bahwa ya ini sih sudah harus dipelajari lebih lanjut, ya. Sudah harus ada kecurigaan, ya. Ya. Tentu masa-masa itu ada waktunya karena dia akan menjadi orang tua, ya. Dia akan berkeluarga. Tapi anak juga perlu menyadari bahwa itu belum waktunya, ya. Sehingga tajassus tadi termasuk kepada sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya, jika itu diperlukan. Ya. Yazid ibn Sa'ib radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang masyhur, ya,
beliau ini sampai lanjut usianya, rambut bagian tengahnya itu masih hitam. Ya. Karena rambut bagian tengah di atas itu pernah disentuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, saya baca satu buku, ya, fikih dakwah fi Sahih Al Bukhari. Ya. Beliau menyebutkan satu kisah tentang Yazid ibnu Sa'ib ini, ya, yaitu ketika menceritakan sahibtu Talhata wa al-muhim dia sebut beberapa sahabat yang lain, saya lupa. Ya. Aku bersahabat dengan Talhah, kemudian sahabat-sahabat beliau sebut, ya. Kemudian mereka semuanya tidak pernah bercerita tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali hanya seorang yang menceritakan tentang peperangan Uhud. Apa maksudnya? Yang pertama, penulis buku ini mengatakan itu pentingnya bermusahabah, ya. Pentingnya memilih teman-teman yang baik dalam pergaulan. Kadang-kadang namanya anak-anak itu, ya. Saya pernah didatangi oleh seorang, ya, santri. Aneh pertanyaannya, ya. Dia mengatakan, Ustadz, boleh nggak mencela orang tua? Ya. Ya. Kenapa? Ya. Ya, ada cerita sedikit di balik itu. Ya. Siapa yang mencela? Apakah kamu mencela orang tua kamu sendiri? Enggak, teman. Ya. Ya, itulah kata Nabi. Ya. Mencela orang tua itu adalah karena kita mencela orang tua anak lain. Maka anak tersebut juga mencela orang tua kita. Dan kadang-kadang mereka begitu, ya, juga membicarakan orang tuanya. Ya. Nah, kalau yang kebetulan teman-temannya ini adalah teman-teman yang kurang baik. Adapun maksud mereka tadi bahwa para sahabat tidak bercerita tentang Rasulullah SAW sedikit pun, yaitu karena warak mereka, wirai mereka untuk berhati-hati di dalam menyampaikan. Kemudian yang berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, ya, termasuk dalam masalah itu tadi adalah berupaya untuk menjalin komunikasi dan memilih kata-kata yang bisa diterima kepada anak-anak kita. Ya. Kadang-kadang kita harus diam. Ya. Tapi kita tahu bahwa anak sedang salah dan sebagainya. Mungkin kita akan menegurnya di lain waktu. Ya. Tidak setiap kesalahan anak mungkin akan langsung kita tegur, akan keras mungkin kita. Ya, terutama kalau kemudian nanti yang muncul di dalam benak anak itu bahwa abah kita, umah kita, ya sukanya cuma marah-marah doang. Gitu. Ini tentu kurang pas juga. Ya. Kadang-kadang kita harus diam, tetapi tidak mendiamkan. Ya. Makanya ada ulama juga yang menyebut tentang maharatu as-samt. Ya. Keterampilan diam. Ya, jadi kalau ada public speaking, mungkin ya keterampilan berbicara gitu. Justru ada ulama yang menyebut, ya, kita juga perlu belajar untuk diam. Bagaimana kita diam? Ya. Apalagi zaman sekarang semua orang berkomentar tentang berbagai hal. Ya. Ternyata ada maharah untuk as-samt. Ibnu Abi Dunya, salah satu di antara ulama yang menulis sebuah kitab As-Samtu. Ya. Jadi ada dalam kitab tersebut disebutkan cerita tentang seorang bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, ya. Yaitu meminta wasiat. Ausini, berikanlah wasiat kepadaku. Kemudian Salman berbicara, ya, jangan engkau bicara. Ya. Artinya dilarang untuk banyak bicara, sehingga orang ini mengatakan, bagaimana mungkin orang hidup tidak berbicara? Ya. Kata Salman, kalau begitu, ya, jangan berbicara kecuali yang baik dan benar. Salah seorang ulama mengomentari bahwa kadang-kadang kita perlu belajar maharatu
tanmiyat as-samt, ya, bagaimana mengembangkan maharah di dalam as-samt. Jemaah yang dirahmati Allah, dua hal lagi insya Allah secara singkat saya sampaikan. Kemudian di antara hal yang mempengaruhi kita dan juga anak-anak kita, dan dalam konteks insya Allah kita berharap agar semua anak-anak kita berbuat baik kepada kita, dan kita juga bisa menjadi anak-anak yang baik untuk orang tua kita, adalah kita berupaya dengan mengupayakan terus-menerus melakukan amalan-amalan soleh. Kisah Ashabul Jannah, para pemilik kebun, di surat Al-Qalam. Dikatakan kenapa di akhir cerita itu di antara mereka ada yang mengingatkan, ya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Ya. Kenapa ada pengakuan seperti itu? Meskipun kebun mereka sudah rusak karena mereka ingin memanen tapi tidak ingin bagi-bagi kepada fuqara dan masakin. Sebagian ulama tafsir mengatakan mereka diberikan taufik untuk mengingat kembali Allah, beristighfar kembali kepada Allah, bertasbih kepada Allah, sebab orang tua mereka dahulu adalah orang tua yang syukur kepada Allah dan yang sering tidak melupakan hak fuqara dan masakin. Jadi kesolehan kedua orang tua membawa serta kesolehan kepada anak keturunan. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu diriwayatkan sholat malam, ya. Anaknya dalam keadaan tidur, ya. Kemudian anaknya melihat dan bertanya, "Wahai ayah, kenapa engkau berdiri sholat malam seperti ini?" Ya. Kemudian dijawab, "Shallaitu li ajlika." Aku sholat untukmu. Ya. Jadi akan ada pengaruh di mana ya secara sunnatullah, ya, bahwa ketika ada keteladanan, ketika ada pengajaran, ketika ada tarbiyah, maka itu akan berpengaruh kepada perkembangan anak-anak. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah kita meremehkan doa, ya. Senjata orang-orang yang kuat hatinya, meskipun lemah di dalam berbagai hal, adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian sahabat mengatakan, tarkud doa lil walidaini yudhayyikul 'isha 'alal waladi. Tarkud doa lil walidaini yudhayyikul 'isha 'ala al-waladi. Meninggalkan doa untuk kedua orang tua kita itu menyebabkan sempitnya kehidupan untuk anak kita. Subhanallah. Diriwayatkan dari sebagian sahabat, wallahu taala alam. Dan kita tahu seorang ulama, Fudail ibnu Iyad, ya, rahimahullahu taala, ya, seorang yang awalnya, ya, kita tahu bagaimana beliau kisah sebelumnya, kemudian taubat, kemudian menjadi seorang alim kabir, ya. Kemudian beliau mempunyai anaknya, kemudian anaknya itu kemudian menjadi seorang yang alim dan wara dan disegani oleh para ulama lain, ya. Di antara yang diusahakan oleh Fudail ibnu Iyad di dalam mendidik putranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah hikmah kenapa kita meriwayatkan cerita-cerita seperti ini dari para ulama. Kalau tidak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menjaga, ya, perkataan-perkataan yang baik itu, sebagaimana menjaga perkataan Luqman Al-Hakim, ya, dan seterusnya. Fudail ibnu Iyad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma inni ajiztu, ya, wahai ya Allah, sungguh aku merasa lemah, ya, untuk mendidik
putraku. Ya. Fahadzibhu li au aslihhu li. Ya. Ya Allah, berikanlah salah, kesalehan, perbaikan dan tahdzib kepada putraku. Wallahu taala alam bisawab. Jemaah yang dirahmati Allah, itu beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kajian dengan tema agar Ananda berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya dan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat dan mempertemukannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu